Jangan mengabaikan nasihat. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Pernahkah kita melakukan sesuatu dengan cara yang salah, kemudian ada seseorang yang menasihati kita? Atau ada orang lain yang memberitahu kita untuk memulai sebuah kebiasaan baik yang baru dan belum pernah kita lakukan sebelumnya? Bagaimana reaksi kita ketika diberikan nasihat seperti itu? Apakah kita akan menerimanya dengan senang hati atau menjadi marah dan kesal karena merasa tidak membutuhkan nasihat? Sepanjang hidup ini, saya dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan kepada saya nasihat yang baik. Bukan hanya keluarga, melainkan orang-orang yang jarang saya temui dan tidak begitu dekat pun dapat memberikan nasihat yang baik dan berguna. Nasihat-nasihat tersebut bukan hanya untuk hal-hal yang besar, namun juga hal-hal kecil dan sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya selalu menanggapi setiap nasihat yang diberikan kepada saya dengan positif. Contohnya, ketika seorang jemaat gereja mengajak saya untuk berolahraga bersama. Dia mengajarkan kepada saya cara berlutut yang benar, terutama ketika kita hendak mengambil sebuah benda yang terjatuh di lantai. Cara yang baik dan benar adalah dengan menekuk lutut kita terlebih dahulu dan melakukan gerakan squat sampai kita berjongkok, baru mengambil barang tersebut. Jangan mengambil barang dengan cara membungkukkan badan karena tidak baik bagi tulang belakang. Ada juga orang lain yang mengajari saya untuk selalu mencuci tangan setelah menghitung uang, karena uang adalah sumber kuman dan bakteri. Kemudian, jangan meletakkan handphone di sebelah kepala ketika kita sedang tidur. Dan hal itu menjadi kebiasaan sampai sekarang. Banyak juga nasihat yang saya terima untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghargai dan menganggap serius setiap nasihat yang diberikan kepada kita. Nasihat penting bagi hidup kita karena setiap manusia selalu diperhadapkan pada banyak pilihan di dalam kehidupan ini. Lebih jauh dikatakan oleh penulis Amsal bahwa jika kita mendengar nasihat, maka itu juga untuk kepentingan kita di masa depan. Sebaliknya, jika kita bertindak ceroboh tanpa berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya terlebih dahulu, pastilah kita cenderung jatuh kepada pilihan yang salah. Ketika kita mengambil pilihan yang salah, selalu ada konsekuensi buruk yang harus kita terima. Apa yang kita rencanakan akan gagal di tengah jalan. Amsal 15 ayat 22. Dan ketika itu terjadi, kita akan menyesal dan berharap dapat mengulang kembali waktu yang sudah berlalu. Namun, hal itu sangatlah mustahil. Karena itu, kita harus mulai untuk menerima segala macam nasihat, baik dari sahabat, saudara, maupun dari orang sekitar yang peduli dengan kita. Mari berpikir sebelum bertindak dan berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat sebelum mengambil keputusan apapun, agar hidup kita selalu berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan dan dijauhkan dari apa yang mendukakan hatinya.